Hola, salam fans Garuda. Sebelumnya terima kasih untuk para Garuda muda yang sudah berusaha keras bisa mengimbangi permainan para sesepuh Vietnam, di mana Ban Nguyen tersebut benar-benar serius untuk membalaskan dendamnya setelah 3 kali kalah beruntun lawan skuad full kita di piala-piala penting seperti Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Nah, berhubung saking nobnya mereka nggak pernah kesampaian bisa ngalahin full squad kita, akhirnya pelampiasan mereka ya jatuh kepada para adik-adik kita Garuda muda yang harus terpaksa menyerah di kandang mereka dengan skor yang sangat tipis 1-0 di menit ke-77 lewat Nguyen Quang Hai. Itu pun senengnya bukan main, serasa kayak lolos ke Piala Dunia abis ngalahin timnas utama kita. Padahal yang dia kalahin cuma bocil-bocil Garuda muda semata. Dengan 72% berbanding 28% penguasaan bola, mereka benar-benar mengurung 7 hari 7 malam para Garuda muda dengan berhasil melepaskan 18 tembakan melawan 2 tembakan dan 4 shot on target dari Vietnam dan hanya 1 dari timnas Indonesia. Saking seringnya timnas lawan mengeksploitasi pertahanan kita dan berusaha ngacak-ngacak lini tengah kita. Nah, ditambah lagi dengan absennya Marcelino Ferdinand membuat timnas kita benar-benar kekurangan kreativitas dalam membangun serangan. Walaupun kita sempat ada beberapa peluang dari Victor Detan yang berhasil menembus sampai ke gawang Philip Nguyen sebelum akhirnya dihalau dan menghasilkan tendangan penjuru. Kalau tadi kita membahas ulasannya, sekarang kita akan membahas tentang inti dari esensi pembahasan ini. Kita ngerti semenjak kita lolos knockout Piala Asia, tiba-tiba bisa jadi wakil ASEAN satu-satunya yang mampu tembus ke ronde ketiga. Apalagi begitu sampai di putaran ketiga, bahkan kita mampu mengimbangi langganan Pildun. Otomatis standar selera kita naik, ekspektasi kita juga ikut naik, bahkan terlalu tinggi sampai-sampai kita lupa kalau kita sama sekali belum pernah juara di level ASEAN, khususnya senior. Penting, betul nggak penting-penting amat, tapi kan biar gimana pun, sama aja lu masih bawa nama negara. Tiap ikut event ini udah pasti ada harga diri bangsa yang kita pertaruhkan di situ tiap main di level ini. Kalau ngomongin soal Piala Ciki ini sebenarnya bukan sekedar piala yang kita inginkan, tapi yang paling penting lebih ke membungkam mulut-mulut songong dari para tetangga yang pada nggak tahu diri itu, supaya kita nggak beri celah sedikit pun buat mereka seenaknya nginjek-injek harga diri bangsa kita. Jadi ingat ya, fokusnya bukan ke pialanya, tapi lebih ke nutup kesempatan mereka merendahkan kita, terlepas level mereka jauh di bawah tapak kaki skuad utama kita. Cuma kan biar gimana pun alangkah lengkapnya kalau skuad pelapis kita yang dihuni dengan wajah-wajah lokal khas pemain Lik Ang itu mampu membungkam mulut besar tetangga dengan prestasinya sebagaimana kita pernah bungkam mereka dengan kepingan medali emas. Jujur saya senang ketika tahu STI dan PSSI memberikan kesempatan untuk regenerasi kepada para pemain lokal kita. Tapi di sisi lain, sebagai fans sejati, aslinya kita dah lama pengen hancurkan kutukan runner-up maupun penyandang image raja tanpa mahkota untuk negara sebesar ini. Ditambah dengan jumlah penduduk paling banyak se-ASEAN ini, wajar kalau seenggaknya kita juga nggak pengen kalau cuma kita doang yang jadi negara terbesar dengan penyandang runner-up terbanyak tanpa sekalipun pernah menjuarai di stakat ASEAN J ini. Event itu cuma piala kaleng dari turnamen Ciki yang rutin diadain 2 tahun sekali sejak 1996 sampai sekarang. Itu pun rasanya susah banget, ada aja halangan buat dapetinnya. Dikala negara yang dalam tanda kutip kita anggap di bawah kita, justru dengan mudahnya mereka udah pada juara semua. Sekali lagi, ini bukan masalah jealous di pialanya ya, tapi lebih ke nggak enak aja kalau kita dari semua kekuatan ASEAN cuma kita doang yang jadi bahan ledekan, nggak pernah sekalipun dapat piala yang padahal sering kita remehin ini. Sebelumnya sorry ya kalau kalian gak setuju, tapi buat fans sejati yang ngikutin timnas udah lama, pasti ngerti kenapa kita dulu begitu menginginkan piala ini. Tapi sekarang malah berbalik ngeremehin cuma demi ngehibur diri dari kenyataan kalau kita padahal sekalipun belum pernah juara. Mau kita ngatain Singapura yang udah 4 kali juara piala kaleng tapi nggak pernah lolos Piala Asia kek, sambil kita nyombongin diri ke round 3 yang udah lolos fase grup Piala Asia pun bisa dipatahkan dengan prestasi Thailand dan Vietnam yang justru udah lebih dulu daripada kita. Kecuali kita bisa patahin balik mereka dengan kita lolos untuk pertama kalinya sebagai wakil ASEAN ke Piala Dunia. Tapi uniknya mereka sama sekali nggak pernah ngeremehin piala kaleng. Bahkan mereka nampak paling antusias untuk bisa nurunin skuad terbaik sedapatnya ketika mereka bisa panggil orang. Jelas antusiasmenya beda sama kita yang nampak agak sedikit meremehkan, seolah kayak kita aja yang paling banyak pialanya. Nggak dari pelatihnya, sampai beberapa fansnya juga ikut-ikutan banyak yang kemakan media penyedap hati dalam memandang sebelah mata ke turnamen Tarkam ini. Terlepas emang dari turnamennya juga ya yang Tarkam sih, sama kualitas wasitnya yang kayak Tokai. Tapi di sisi lain, coba mari kita jujur dalam hati kita masing-masing. Coba sedikit aja nggak usah ngebohongin diri sendiri. Masa iya lu pada nggak pengen bareng sekali aja timnas kita yang angkat itu piala? Gue yakin orang yang pada ngeremehin itu tadi juga bakalan ikut seneng ketika kita benar-benar bisa juara piala ini. Ya, hampir semua orang yang ngeremehin pasti seneng. Ya, paling yang munafik aja yang masih pura-pura yang biasa aja cuma juara kayak gini mah. Biasa itu mah. Biasa untuk nutupin kekurangannya ya. Seperti itulah orang-orang kita kadang-kadang. Nah, mindset ini yang harus dirubah dari sekarang, bahwa kita jangan pernah meremehkan apapun turnamennya. Sikap yang terbaik seharusnya kita tetap mengupayakan skuad terbaik kita sedapatnya, walaupun nggak bisa semuanya untuk ikut. At least paling nggak seenggaknya loh ya, ada niatan
kesempatan untuk mengharumkan nama bangsa walaupun memang cuma setakat ASEAN aja. Iya, siapapun tahu ini cuma kaleng, tapi nggak usah pada munafik juga dah. Coba jujur, pada pegel nggak lu tiap 2 tahun sekali di PHP-in juara mulu sama timnas kita, apapun bentuknya. Entah kenapa ada aja halangannya buat juara. Dari yang cuma mentok di final lah, cuma sanggup sampai semifinal lah, bahkan kadang gugur di fase grup yang cuma setakat level ASEAN doang. Otomatis pastinya sebagai fans sejati lama-lama juga kita bakal makan hati tiap lihat timnas main di event ini. Sebelum akhirnya semua itu terobati sejak pelan-pelan kita berubah dan mulai juara di SEA Games dengan cuma modal pemain lokal terbaik. Kemudian main di Asian Games sampai lolos Piala Asia semua kelompok umur, bahkan 2 diantaranya tembus knockout sampai ada yang ke semifinal. Mulai kedatangan banyak para pemain grade A yang bersaing di Eropa dan mulai bisa bersaing di putaran ketiga lawan para langganan Piala Dunia. Nah, pattern ini udah mulai sejalan dan terima kasih buat PSSI serta STY yang udah bawa kita di level seperti ini. Cuma ya sayangnya dari semua kejayaan ini masih ada yang kurang, yaitu kenapa kayaknya kok kita masih aja kesusahan bersaing di level yang sering kita remehin, yaitu level ASEAN. Coba dah jujur, kayak agak ngeganjel gimana gitu, kayak kurang lengkap gitu kalau King Indo berasa kayak raja tanpa mahkota. Nah, kita ini sebagai fans jadi orang ya yang adil aja, dan gunanya fans itu selain jadi pemain ke-12, yang namanya fans juga perlu menyoroti keadaan yang terlibat dalam timnas, karena kita ini sayang sama kalian. Jadi harus terima kalau sesekali ada kritik, terutama kritik yang membangun ya, dari manapun dan siapapun selagi itu membangun ya, bukan menghina, apalagi menghujat secara personal, kayak kebanyakan fans kardus kaum FOMO yang pada berjamur di mana-mana sekarang. Nah, siapapun dari kita yang merasa fans Garuda sejati harus waras dan memiliki akal sehat sebelum menunjukkan kepedulian kita pada timnas Indonesia. Bukannya apa? Karena tanpa wawasan bola yang luas sama kewarasan logika berpikir, maka penilaian kita nggak bakal ada yang objektif sama sekali. Dan yang ada lebih ke arogan dengan memuja yang satu dan mengecilkan yang lain. Misalkan, siapapun pasti lebih mentingin lolos Pildur lah daripada ngorbanin karir pemain inti di Piala Tarkam. Tapi logikanya ngapain ikut Tarkam kalau cuma bikin malu di sana? Kalau cuma sekedar untuk regenerasi, cari jam terbang, is okay, boleh lah. Tapi kan biar gimana pun para bocil ini bawa nama negara, bos. Even mereka belum matang sekalipun. Artinya di sini jahat banget kita membiarkan mereka jadi bahan bulian para netizen yang nggak mau ngerti dengan membiarkan mereka bersaing di level senior Tarkam ASEAN tanpa diimbangi dengan adanya kakak-kakak mereka yang terbukti udah punya jam terbang, pengalaman bentrok dengan para abang-abangan ASEAN. Karena biar gimana pun mereka yang pada masih mentah ini butuh pendamping yang bisa memandu mereka buat ngisi berbagai lini yang dirasa kurang buat backup tenaga tambahan di Piala ASEAN. Bahwa ini niatnya cuma mau regenerasi, is okay, tapi ya nggak yang sementah ini juga modalnya, apalagi lu bawa nama negara. Biar kata Erick Thohir nggak nargetin juara, tapi berasa kayak lagi ngetes kualitas STY sejauh mana dia bisa memaksimalkan potensi pemain pilihannya sendiri tanpa harus bergantung banyak diaspora kayak biasanya. Sekalipun hanya menggunakan SDM lokal yang ada, kita bisa kok bersaing, buktinya kita sempat juara SEA Games. Emang apa salahnya sih dia nurunin ego dengan kasih kesempatan generasinya Sananta, Witan, Fajar Faturrahman, Taufani, Dewangga, Komang, Hernando, tambah 1-2 pemain senior yang punya visi seperti Sayuri bersaudara, buat tambahan opsi yang bisa dibawa buat dampingin adik-adiknya bersaing lawan para sesepuh ASEAN. Karena ini masanya mereka, kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Sedangkan di tim utama mereka aja jarang dapat tempat. Jadi inilah kesempatan dan panggung mereka untuk pembuktian diri bahwa mereka masih layak sebagai pelapis para pemain diaspora grade A kita. Karena kalau kita nungguin dari yang masih mentah ini, ya masih jauh untuk bisa benar-benar ngimbangin permainan grade A kita. Sementara kalau yang lokal-lokal ya di atasnya para pemain muda ini kan mereka sudah punya pengalaman. Setidaknya mereka sedikit mendekati untuk ngikutin ketertinggalan mereka dari para pemain grade A. Nah, itulah pentingnya berkesinambungan yang dimaksud dari regenerasi yang sesungguhnya. Tapi kalau benar-benar nanam lagi dari awal, itu kan numbuhnya lama. Sementara kita kebutuhannya ini butuh pelapis yang setidaknya sepadan, walaupun nggak sepadan-sepadan banget, paling nggak bisa diandalkan dan dipercaya untuk melapisi para pemain diaspora kita yang sewaktu-waktu tidak bisa tampil, entah karena cedera atau berbagai halangan lainnya. Itu kalau yang lagi fokus Pildur. Nah, kalau untuk yang lagi fokus di ASEAN, untuk jam terbang mereka, sejatinya di level manapun tiap kali kita ketemu tetangga, yang paling penting adalah harga diri bangsa yang jadi prioritas utama kita ketimbang cuma piala semata. So, jadi mau sampai kapan kita nunggu untuk angkat ini piala? Kalau selamanya mindset kita aja masih ngeremehin piala yang bahkan sama sekali belum pernah kita dapatkan. Ingat, ini cuma level Asia Tenggara, dan kita yang terbesar di kawasan ASEAN. Jam terbang sih jam terbang, tapi ya jangan yang sampai bikin malu negara juga kali ya. Masa iya mau sampai kapan bangsa sebesar ini cuma jadi pelengkap di level ASEAN, sementara notabene kita adalah level kekuatan baru di Asia dan OTW level dunia. Jadi alangkah baiknya sejajar, sejalan, dan separalel untuk bisa meraih keseluruhannya. Karena itulah puncak dari tujuan sebuah prestasi. Itulah prinsip kenapa orang harus mengikuti suatu kompetisi, yaitu adalah menjadi yang terbaik.
Jadi sampai sini kebersamaan kita untuk membahas lebih mendalam tentang kenapa sih kita harus meremehkan Piala Kaleng, Piala Ciki Turnamen Tarkam ini ketimbang improve kualitas diri untuk bisa bersaing di level ASEAN, berkesinambungan hingga level Asia dan level dunia. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching.